Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali pada semester baru, yaitu pada semester 1 ini. Sebelum kita mulai untuk mata pelajaran bahasa Inggris, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Mungkin beberapa di antara kalian masih belum kenal dengan saya. Nama saya Gusoni Awaludin, biasa dipanggil siswa-siswi itu dengan Ustadz Soni ya. Saya di SDN Banat Ban ini sudah memegang mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 4, lalu TIK untuk kelas 3, dan juga PJOK untuk kelas 4. Langkah awal sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ketika selama pembelajaran nanti apa yang saya jelaskan atau apa yang saya utarakan di dalam video ini mungkin bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik ya, kali ini kita akan belajar tentang bahasa Inggris. Di kelas 3 kemarin mungkin kalian pernah belajar tentang bahasa Inggris ya. Ada tensesnya, ada membuat kalimatnya, ada menghafalkan vocabulary-nya. Pokoknya macam-macam di dalam bahasa Inggris itu, dan hampir sama seperti bahasa Indonesia. Untuk pelajaran yang pertama atau pertemuan yang pertama ini, kita akan belajar bahasa Inggris tentang simple present tense. Simple present tense itu merupakan salah satu rumus bagaimana caranya membuat kalimat dalam bahasa Inggris yang menggunakan waktu sekarang atau saat ini juga. Semisal seperti video saya ini, saya merekam video, maka ini merupakan, kalau bentuk bahasa Inggris, kalau dibahasa Inggriskan itu menggunakan simple present tense. Simple present tense is a form of time used to declare an act or activity that occur in the present time in a simple form. Jadi simple present tense adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan atau aktivitas yang terjadi pada waktu sekarang dalam bentuk yang sederhana. Apabila kalian ingin membuat kalimat yang kalimatnya itu mengandung waktu sekarang atau saat ini juga ya, itu kita harus menggunakan rumus simple present tense. Pada kelas 3 kemarin kalian juga pernah mempelajari tentang simple present tense ya. Sama rumusnya dari dulu sampai sekarang, simple present tense itu sama. Nanti akan saya jelaskan pada video atau pada slide yang selanjutnya. If you want to make a sentence by using following present tense, you must follow the rule ya. Jadi jika kalian ingin membuat sebuah kalimat menggunakan simple present tense, kalian harus mengikuti rumus yang sudah ditentukan. Jadi tidak sembarang membuat kalimat dalam bahasa Inggris, itu ada aturan-aturannya. Dan aturan-aturan itu biasanya berdasarkan waktu yang terjadi. Semisal kita membuat atau kita bercerita tentang masa lalu atau yang telah kita lakukan kemarin, contohnya kemarin kalian baru bepergian dari luar kota. Nah, saat ini ketika kalian bercerita menggunakan bahasa Inggris tentang liburan yang telah kalian lalui, maka kalimat yang digunakan itu bukan simple present tense lagi, karena waktu yang kalian ceritakan itu sudah berlalu. Namun untuk simple present tense ini, itu waktunya sekarang, seketika. Jadi kalian bicara secara langsung. Saya makan. Nah, atau ini saya merekam video, maka ini disebut simple present tense kalau dalam bahasa Indonesia. Untuk dalam bahasa Inggrisnya nanti akan saya jelaskan pada slide selanjutnya.
Jadi sebenarnya bentuk-bentuk tenses itu dibagi menjadi dua ya. Bentuk tenses itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu dinamakan bentuk verbal atau yang dinamakan bentuk kata kerja. Lalu yang kedua itu dinamakan bentuk nominal. Artinya itu kata sifat yang berhubungan dengan kata sifat. Dan rumus untuk membuat kalimat verbal dan nominal nanti berbeda. Jadi kalian harus memahaminya atau mengetahui perbedaan dari bentuk verbal dan bentuk nominal. Perbedaannya sangat jauh. Pokoknya kalau verbal nanti itu kalimatnya tentang kata kerja, lalu kalau nominal kalimatnya itu yang berhubungan dengan kata sifat. Seperti contoh ini atau rumus di bawah ini ya, di bawah slide itu. Untuk bentuk verbal itu ada 3 sendiri, yaitu bentuk positif, negatif, dan juga interrogatif. Untuk bentuk positif, yang pertama yaitu subjek diikuti verb one, diikuti s or es, diikuti objek. Jadi subjek ditambah verb one, ditambah subjek, ditambah s atau es, ditambah objek. Itu kalau yang bentuk positif. Sedangkan ketika kalian membuat kalimat verbal yang menggunakan bentuk positif, itu rumusnya seperti ini. Subjek ditambah do atau dash, lalu ditambah not, ditambah verb one, ditambah objek. Perbedaannya cuma di sini ya. Di kalimat not itu ada tambahan notnya ya di sini. Ini di not ini itu ciri-ciri dari kalimat negatif. Lalu untuk bentuk interrogatif itu apa? Interrogatif itu merupakan bentuk kalimat pertanyaan. Seperti rumus di bawahnya ini, do atau dash terlebih dahulu, lalu diikuti dengan subjek, diikuti dengan verb one, diikuti dengan objek. Jadi pada video ini kita akan membahas secara detail nantinya itu tentang simple present tense yang berbentuk verbal. Untuk bentuk simple present tense yang nominal akan saya jelaskan pada video selanjutnya atau pada minggu berikutnya. Namun di sini saya jelaskan untuk rumus-rumusnya terlebih dahulu. Untuk secara rincinya nanti kita bahas secara terpisah. Oke ya, kalau untuk nominal itu rumusnya yang positif juga sama dibagi menjadi 3, positif, negatif, dan interrogatif. Positif itu rumusnya subjek ditambah to be ditambah nominal atau adjektif. Nominal atau adjektif itu merupakan kata-kata sifat seperti cantik, pandai, terus giat belajar, rajin, itu merupakan kata sifat. Lalu untuk yang bentuk negatif itu rumusnya subjek ditambah to be ditambah not ditambah nominal atau adjektif. Perbedaannya masih sama. Untuk kalimat negatif pasti menggunakan not ya, artinya tidak. Sedangkan untuk kalimat interrogatif dalam bentuk nominal ini to be diletakkan di depan terlebih dahulu, disusul objek lalu baru nominal. Jadi ini merupakan rumus-rumus dari simple present tense yang berbentuk verbal dan juga nominal. Tapi sebelum itu yang harus kalian ingat yaitu satu, ini ya di tabel di atas itu ada tabel untuk verbal dan juga nominal. Tabel verbal yang menggunakan subjek, jadi di sebelah kanannya tulisan verbal itu merupakan subjek, yaitu pelaku yang sedang melakukan. Ketika subjeknya menggunakan I, you, we, atau they dan they, maka dia menggunakan do. Ketika subjeknya menggunakan he dan atau she, maka dia menggunakan dash seperti yang dirumus tadi ya, subjek ditambah ditambah do lalu ditambah dengan verb one. Sedangkan untuk nominal
Untuk nominal ketika subjeknya ini menggunakan I, maka yang di sampingnya itu dinamakan to be. Maka dia menggunakan am. I am hungry. Artinya saya lapar. Nah, I am diligent. Saya rajin. Maka itu merupakan kata sifat. Nah, ketika subjeknya berupa you, we, atau they, maka to be-nya menggunakan are. Contohnya, you are handsome. Kamu tampan. Tampan merupakan kata sifat. Ya. Lalu ketika subjeknya berupa he, she, atau it, maka to be-nya menggunakan is. Ya. Contohnya, she is hungry. Dia lapar. She is diligent. Dia rajin. He is clever. Dia pandai. Nah, itu merupakan kata-kata sifat. Yang kalian lihat di dalam PowerPoint atau slide di atas itu ada kotak biru ya. Sudah yang saya jelaskan tadi, itu merupakan subjek, yaitu orang yang melakukan. Lalu yang di kotak merah, kotak hijau itu merupakan to be, am, I, am, are, is. Dan itu tergantung subjek. Kalau subjeknya I menggunakan to be am, kalau subjeknya you, we, they menggunakan to be are, kalau subjeknya he, she, it dia menggunakan to be is. Oke, sekarang mari kita membuat contoh kalimat dalam bentuk positif yang verbal. Ya, verbal terlebih dahulu karena untuk yang nominal akan saya jelaskan pada video selanjutnya. Yang bentuk positif ini ya. Rumusnya seperti ini, subjek ditambah verb one ditambah s or es ditambah object. Contoh kalimatnya, she reads the book. Artinya dia membaca buku. Dia perempuan ya, karena she. Dia membaca buku. Sekarang coba kalian lihat pada kalimat tersebut. Untuk subjeknya yang mana? Ya, yang she ya. She ini merupakan subjek. Lalu kata kerjanya yang mana? Jadi kata kerja itu tidak harus bekerja ya, maksudnya seperti jadi kuli batu, seperti jadi guru, seperti jadi dokter, bukan. Tapi kata kerja itu merupakan kata yang dimana kata itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh tubuh. Berlari, berbicara, membaca kan yang menggerakkan mulut ya, membaca ya, maka dia merupakan kata kerja. She reads the book, maka di sini verb one-nya atau kata kerja yang pertama itu menggunakan read ya, seperti yang ada di tanda panah itu. Lalu s atau is-nya kita menggunakan s karena di akhir huruf dari kata kerja itu huruf konsonan atau huruf bukan huruf vokal. Kalau huruf vokal itu kan a, i, u, e, o. Maka selain huruf vokal, belakangnya dari kata kerja itu ditambahkan s. Reads, speaks, runs, plays. Kalau belakangnya itu huruf vokal seperti go, maka dia menggunakan es. Seperti tulisannya goes. Lalu apa lagi ya yang huruf belakangnya o? Yang lebih mudah saja itu tadi ya, goes. Sedangkan untuk objek di dalam rumus ini, di dalam rumus di atas, objeknya menggunakan buku. Karena si dia dalam contoh itu membaca buku. Jadi objek yang dibaca itu buku. Seperti keterangan di bawah ini atau di atas itu ya.
Subjek itu merupakan pelaku yang melakukan kegiatan. Jadi bisa nama orang, bisa nama hewan, bisa nama benda. Kalau verb one itu merupakan kata kerja bentuk yang pertama. Kalian pasti ingat, dalam bahasa Inggris kata kerja itu dibagi menjadi 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, dan bentuk 3. Ada yang bentuk berubahnya itu beraturan, ada bentuk yang berubahnya itu tidak beraturan. Kalau bentuk berubahnya itu beraturan, maka perubahannya tidak sampai merubah seluruh huruf, cuma menambahkan belakangnya. Itu kalau beraturan ya. Contohnya, ketika kalian tahu kata kerja play, ya, PLAY, itu dalam bentuk pertama, maka bentuk yang kedua tinggal menambahkan ed di belakangnya. Jadi played, ada ed-nya, played, ada d-nya ya, played. Kalau play saja itu bentuk yang pertama. Begitu pula bentuk yang ketiga, dia menggunakan played, ada ed-nya. Sedangkan kalau bentuk perubahannya itu tidak beraturan, dia dari bentuk yang pertama ke bentuk yang kedua itu hurufnya seluruhnya berubah. Contohnya go, ya, artinya pergi, itu bentuk yang pertama. Sedangkan untuk bentuk yang kedua dari kata pergi, dia menggunakan went, W-E-N-T. Went ya, artinya sama, pergi, cuma bentuk dari yang pertama dan bentuk dari yang kedua. Itu mengenai tentang verb. Mungkin sudah kalian pelajari pada kelas 3 kemarin ya. Lalu untuk S atau ES itu merupakan imbuhan untuk kata kerja yang menggunakan rumus simple present tense. Objek itu bisa kata benda, bisa kata tempat, bisa kata yang lain. Selanjutnya, dalam bentuk negatif yang verbal. Contoh kalimatnya seperti ini, atau rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu S, subjek, ditambah do atau dash, ditambah not, ditambah verb one, kata kerja yang pertama, lalu ditambah dengan objek. Jadi perbedaannya itu ada di sini ya. Ditambahkan do atau dash, tambah not, itu perbedaan untuk yang negatif. Contoh kalimatnya, she does not read the book. Nah, kenapa ini kok kalimat atau kata kerjanya tidak menggunakan S? Karena kata imbuhan S sudah dipakai di dash ini. Kalau tidak ada ES-nya, dia menggunakan do. Namun apabila subjeknya I, you, we, dan they. I do. Yes, I do. They do not read the book. We do not read the book. Ya, maka ketika subjeknya ini she, dia menggunakan dash. She ini merupakan subjek menggunakan dash, antara do atau dash dia menggunakan dash, ditambahkan not, artinya tidak. Lalu berikutnya ditambahkan kata kerja yang bentuk ke-1, verb one, ditambahkan dengan objek. She does not read the book, artinya dia tidak membaca buku. Jadi dia tidak membaca buku. Dari kalimatnya sudah kelihatan bahwa ini merupakan dia bicara secara langsung atau melihat temannya, oh dia tidak membaca buku. Maka kalian harus menggunakan simple present tense. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kalau kalian bercerita tentang pengalaman yang kalian lakukan kemarin-kemarin, semisal kalian sudah pergi ke luar kota atau ke tempat bermain, lalu hari ini kalian ceritakan pada teman kalian, maka bentuk kalimatnya itu bukan menggunakan simple present tense lagi. Nah, terus untuk bentuk kalimatnya bagaimana?
besok ketika simple present tense ini sudah selesai, kita akan belajar tentang simple continuous tense, simple present continuous tense. Jadi kita bercerita tentang atau membuat kalimat yang menggunakan rumus seperti bercerita, atau waktunya itu sudah terjadi. Jadi bukan waktu sekarang, tapi waktunya itu kemarin. Dan rumusnya berbeda seperti ini. Oke, untuk lebih jelasnya pada pertemuan-pertemuan yang akan datang setelah simple present tense ini selesai. Seperti yang pada bentuk positif tadi ya, subjek itu sama, do atau dash itu hanya imbuhan, lalu ditambahkan dengan not, verb one juga masih sama, objek juga masih sama seperti bentuk yang positif tadi. Perbedaannya cuma ditambahkan do atau dash. Ini ya, do atau dash lalu ditambahkan not. Dan yang terakhir yaitu ini bentuk interrogatif atau bentuk kata tanya. Rumusnya bagaimana? Mari kita simak di slide ini. Nah, ini ya, kata kerja masih sama, verbal interrogative form, bentuk tanya. Rumusnya seperti ini. Do atau dash itu ditaruh di depan. Lalu ditambahkan subjek, ditambahkan verb one, ditambahkan dengan objek. Untuk contoh kalimatnya, ketika dia menggunakan subjek she, maka dia harus menggunakan dash. Ya, seperti yang ada di tabel sebelumnya tadi, yang harus kalian ingat. Ketika subjeknya she atau he, dia menggunakan dash. Ketika subjeknya selain she, selain he, dia menggunakan do. Di sini contohnya, does she read the book? Artinya, apakah dia membaca buku? Apakah dia membaca buku? Nah, itu kan dari kalimat sudah kelihatan bahwa itu bertanya secara langsung. Apakah dia membaca buku? Maksudnya seketika itu juga, apakah dia membaca buku? Nah, apakah kemarin kamu pergi ke pasar? Nah, itu berbeda kan? Apakah kamu pergi ke pasar? Atau apakah kamu membaca buku? Dengan apakah kamu kemarin membaca buku? Nah, itu berbeda. Ciri-cirinya tergantung waktu yang terjadi. Itu saja antara simple present tense dan simple present continuous tense yang akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Masih sama seperti yang positif tadi ya, bentuk positif dan bentuk negatif. Subjek do atau does masih sama, subjeknya masih sama, verb one-nya masih sama atau kata kerjanya read, lalu objeknya the book masih sama. Jadi perbedaannya atau untuk interrogatif ini itu tinggal dibalik saja dari yang bentuk negatif tadi, cuma menghilangkan not. Kalau pertanyaannya negatif juga bisa, semisal does she not read the book? Apakah dia tidak membaca buku? Jadi notnya ditaruh sebelum kata kerja. Does she not read the book? Apakah dia tidak membaca buku? Nah, itu kan bentuk yang untuk interrogatif. Do atau dash pasti ditaruh di depan. Ini untuk keterangannya, do atau dash menjadi kata tanya, artinya apakah. Jadi bukan tidak mempunyai arti, tapi dia memiliki arti apakah. Subjeknya masih sama, verb one-nya juga masih sama, objeknya juga masih sama. Nah, oke ya, tentang materi yang saya sampaikan mulai awal tadi, yaitu tentang simple present tense. Jadi simple present tense itu dibagi menjadi dua bentuk verbal dan juga bentuk nominal. Bentuk verbal itu merupakan bentuk kata kerja, bentuk nominal itu bentuk yang berhubungan dengan kata sifat. Untuk yang sudah kita pelajari tadi, itu menggunakan bentuk yang verbal, yaitu yang berhubungan dengan kata kerja. Bentuk positifnya, she reads the book, artinya dia membaca buku. Rumusnya subjek
ditambah verb one, ditambah s atau es, ditambah objek. Seperti contoh tadi, she reads the book. Itu yang bentuk positif, verbal. Kalau yang bentuk negatif, verbal, dia menggunakan rumus subjek ditambah do atau dash, ditambah not, ditambah verb one, ditambah objek. Jadi do atau dash itu tergantung subjeknya. Untuk contoh kalimatnya, she does not read the book. Artinya dia tidak membaca buku. Sedangkan untuk yang interrogatif itu tinggal membalikkan dari yang negatif. Cuma kalau bentuk positif, pertanyaan positif itu notnya dibuang. Contohnya tadi, does she read the book? Ya, rumusnya kan do atau dash dulu, lalu ditambah subjek, ditambah verb one, ditambah objek. Maka contohnya seperti tadi, does she read the book? Itu kalau bentuk yang tanya positif. Kalau tanya negatif, does she not read the book? Apakah dia tidak membaca buku? Nah, itu tadi merupakan rumus-rumus tentang simple present tense yang berhubungan dengan kata kerja atau berhubungan dengan verbal. Sebelum materi ini saya akhiri, saya berpesan kepada kalian, meskipun di Indonesia bahkan di belahan dunia terjadi pandemi besar seperti ini, kalian harus tetap selalu giat belajar meskipun di rumah, ya. Yang aslinya kalian semua belajar itu di sekolah, namun gara-gara atau akibat dari terjadi wabah di seluruh dunia ini, sehingga membuat kalian belajarnya itu di rumah. Tapi kalian tetap tidak boleh patah semangat, ya. Belajar itu harus dimanapun nggak apa-apa, entah itu di sekolah, di rumah,